Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Topik hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Nats Alkitab diambil dari kitab Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-9 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini kita akan melihat pengajar Alkitab, yaitu orang-orang Israel, banyak cara yang berbeda bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana mengasihi orang lain. Secara alami, sifat kita adalah egois. Kita tidak memikirkan orang lain. Kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga memikirkan keluarga kita, tetapi orang lain bukan masalah saya. Jadi banyak sekali pengajaran dalam beberapa ayat ini, tetapi saya akan bagikan mengenai cara panen dalam beberapa ayat yang mengawali dari nats firman Tuhan hari ini. Orang Yahudi, yaitu orang Israel, diajar bagaimana mereka ketika hendak panen, mereka harus melakukannya dengan cara yang khusus. Yang pertama, mereka tidak boleh memanen setiap sudut dari ladang mereka. Kata lainnya, setiap pojok dari ladang mereka, sisi luarnya mereka tidak panen. Mereka membiarkannya untuk orang-orang miskin. Dan ladang itu selebihnya, ketika mereka panen, sebagian dari hasil itu yang jatuh ke tanah tidak boleh diambil, dibiarkan saja di sana, sehingga ketika orang miskin datang, mereka dapat mengambil sebagian dari hasil itu. Juga setelah mereka memanen hasil pertama, sebagai contoh, pohon mangga. Setelah mereka memanen mangga tersebut, mereka tidak boleh datang lagi untuk melihat buah mangga yang masak, yang mungkin tidak mereka lihat pada panen pertama. Jadi mereka harus biarkan saja untuk orang-orang miskin. Dan hal ini diajarkan dengan sangat jelas. Bahkan di beberapa negara Kristen, hal ini masih menjadi peraturan hingga sampai sekarang ini. Anda harus panen dengan cara seperti ini. Jika Anda tidak panen dengan cara seperti ini, maka Anda akan kena denda. Ini menjadi peraturan. Hukum di Alkitab menjadi hukum di negara tersebut untuk orang-orang miskin. Karena banyak orang di setiap negara tidak cukup makan. Dengan seperti ini, akan ada sesuatu yang akan tinggal
untuk dimakan bagi orang-orang miskin. Ini adalah hukum kasih atau hukum belas kasih. Dan Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia suka menolong orang-orang yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri, orang-orang lemah dan miskin. Alkitab selalu berkata untuk memperhatikan para janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang tidak memiliki ladang, dan juga orang asing. Sering sekali orang asing yang ada di sekitar mereka tidak punya ladang, tidak punya teman, tidak punya ladang, jadi kita harus menolong mereka. Hukum ini sekarang menjadi lebih penting karena virus corona ini. Kita akan menyadari bahwa pada masa virus corona ini akan ada banyak orang yang tidak punya cukup untuk dimakan. Ini masih tahap awal dari virus corona. Para janda akan kekurangan. Mereka tidak punya suami untuk menolong mereka. Janda yang tidak memiliki anak, wow, sangat menyedihkan. Kemudian anak-anak yatim. Banyak panti asuhan di Indonesia yang sekarang kekurangan makanan karena sponsor tidak memberi lagi seperti sebelumnya. Juga orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Mungkin beberapa bulan pertama virus corona ini masih bisa bertahan dengan menjual beberapa barang, atau mungkin hasil tabungan bisa dipergunakan. Tapi sebagaimana virus corona ini masih berlanjut untuk beberapa waktu, situasi ini, ketika orang kekurangan untuk dimakan, akan menjadi situasi yang sangat serius. Tahun depan jika masalah virus corona belum teratasi, masalah akan menjadi sangat serius. Tahun 2022, jika virus corona belum teratasi, belum ada obat yang bagus, belum ada vaksinasi yang bagus, maka masalah ini akan semakin serius. Dan hukum ini, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, akan sangat penting. Untuk meninggalkan makanan di belakang pada saat panen, Anda akan merasa, sayang benar, ini milik saya, mengapa saya harus meninggalkannya untuk orang lain? Bayangkan Anda memiliki pohon mangga, kemudian Anda memanen, Anda melakukannya dengan baik, tetapi masih ada sebagian mangga yang bagus tergantung di atas sana. Ini pohon mangga saya, kenapa saya tidak bisa memanennya semua? Mengapa saya harus meninggalkan untuk orang lain? Tidak mudah untuk memberi, karena hati kita egois. Sekalipun saya punya cukup, mengapa saya harus memberi? Ini milik saya. Anda lihat, tetapi Tuhan mengajar kita bagaimana untuk bermurah hati kepada orang lain. Dan cara untuk bermurah hati kepada orang lain adalah dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menyadari Allah melihat kita ketika kita tidak berdaya, kita tidak memiliki harapan karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita tahu kita akan masuk ke neraka, tetapi Allah di dalam kasih-Nya memberikan kepada kita bukan cadangan, bukan lebihnya, bukan sisanya, tetapi memberikan kepada kita anak tunggalnya. Wow! Ketika Anda sudah menerima anaknya itu, Anda katakan, terima kasih Tuhan, karena telah memberikan kepadaku anakmu. Jadi ketika kita sudah merasakan kemurahan hati, ketika Anda sudah merasakan kasih Allah kepada Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk bermurah hati dan berbagi kasih dengan orang miskin dan kekurangan. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Alkitab mengatakan pada kita, Kristus tinggal di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Alkitab juga mengatakan kepada kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi apa yang terjadi sekarang? Kita memiliki karakter Kristus di dalam hati kita. Apakah karakter Kristus? Dia suka untuk menolong. Dia suka untuk menolong orang miskin dan kekurangan. Itulah yang kita pelajari dari Alkitab. Anda semua melihat Yesus kebanyakan menghabiskan waktunya
bukan dengan orang yang berkedudukan tinggi di Yerusalem. Tidak. Dia menghabiskan waktunya dengan orang-orang miskin di kampung-kampung. Mengapa? Karena dia punya hati untuk orang-orang miskin. Dan ketika Anda memiliki Kristus di dalam hati Anda, maka Anda akan memiliki hati yang sama dengan yang dimiliki Kristus untuk orang-orang miskin. Jadi akan lebih mudah bagi Anda untuk menolong orang-orang miskin, untuk menaati perintah ini yang tertulis dalam kitab Imamat, untuk meninggalkan sebagian bagi orang-orang miskin. Tidak akan sulit bagi Anda, akan jauh lebih mudah bagi Anda. Ini adalah salah satu bukti bahwa Anda sungguh sudah dilahirkan kembali. Ini adalah bukti kalau Anda sungguh seorang Kristen. Bukti bahwa Anda sudah menerima Yesus bukan di kepala atau di pikiran Anda, tetapi di dalam hati Anda. Karena sekarang Anda bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Kristus, Anda akan memiliki karakter Kristus. Apakah karakter Kristus? Dia mengasihi, bukan dirinya. Dia memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kita yang membutuhkan pertolongan. Tentunya ketika kita katakan ini, kita berkata, wow, ini adalah penguji yang bagus bagi Anda untuk menguji diri Anda sendiri. Apakah Anda sungguh seorang Kristen atau hanya Kristen KTP? Apakah sungguh Anda memiliki Kristus di dalam hati Anda? Tentunya Anda berpikir di dalam hati Anda, jika saya terus membantu orang lain, saya terus memberi untuk orang lain, mungkin nanti tidak cukup untuk diri saya. Karena Anda tahu di masa virus corona ini, kita semua akan bergumul, ekonomi menurun, semua orang akan terdampak. Bolehkah saya bagikan kepada Anda dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19, janji dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Anda memberi kepada orang lain, Anda mengira Anda akan kekurangan sesuatu. Tidak akan cukup bagi Anda. Tapi jangan khawatir. Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan Anda. Sebagaimana Anda menolong orang lain, Allah akan menolong Anda. Jadi saya ingin mendorong Anda, bukan hanya untuk membaca kitab Imamat, yaitu Nats ini, yang mengajarkan bagaimana kita mengasihi orang lain. Saya ingin Anda mempraktekkannya, dan jika Anda dalam pergumulan yang sangat berat untuk melakukan ini, mungkin Anda perlu untuk memeriksa keselamatan Anda. Apakah Anda sungguh orang percaya? Sungguhkah Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda? Anda sungguh sudah percaya Dia mati untuk semua dosa-dosa Anda di kayu salib di Kalvari? Sudahkah Anda percaya kepadanya? Jadi, bukan apakah Anda mengetahui tentang Dia di benak Anda? Tuhan kiranya memberkati Anda dan memakai Anda untuk memberkati banyak orang lain, dan kiranya Anda diberkati sebagaimana Anda memberkati orang lain. Tuhan memberkati Anda.